Radio Tanggap Bencana COVID-19. Dan pendengar, kita sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi Maluku pagi ini. Kita di hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Selengkapnya Anda akan bersama dengan rekan Ongen Sekowayan. Aspirasi Maluku Pro 1, Radio Republik Indonesia, Ambon. Dialog interaktif menghadirkan narasumber kompeten, menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Iya, baik. Terima kasih Eka. Salam sehat Eka. Iya, salam sehat juga Bung Ongen. Selamat pagi ya. Kami juga menyapa teman-teman tadi yang pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Andi, Bapak Cepu. Ya, baik. Eka, pagi ini seperti tadi yang sudah disampaikan di komentaran opini bahwa bugar di tengah pandemik. Ya. Nah, jadi saudara memiliki tubuh yang sehat dan bugar sangat diperlukan agar tidak mudah terserang berbagai penyakit. Namun, selain olahraga ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk menjadikan tubuh itu tetap kuat selama masa pandemi COVID-19. Jadi bugar itu tidak hanya soal olahraga saja. Kata Pak Cepu tadi. Iya, benar. Baik, pendengar, kita sudah ada dengan narasumber kita. Beliau adalah Dr. Albert Fenan Lambir, SPD, MPA, IFO. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Dengan Ongen, Dokter, di studio. Ya. Seluruh pendengar, di mana saja berada, salam sehat. Salam sehat. Ya, salam olahraga juga. Salam olahraga. Baik. Dokter, ini kenapa kita mengangkat topik ini? Karena kita lihat sendiri bahwa PSBB ini sudah sampai jilid 2, Dokter. Katanya juga ada mau dilanjutkan dengan transisi lagi. Ini masyarakat harus disiapkan dari sisi fisiklinya juga harus kuat. Jadi Dokter, ini terkait dengan topik kita pagi hari ini, bugar di tengah pandemik ini sesuatu yang juga cukup sulit. Tadi ada pendengar kita yang bilang, nah kita mau bugar, sedangkan informasinya virus ini menyebar di udara seperti itu. Tapi ya kita tetap harus berolahraga. Baik pendengar, Dr. Albert Fenan Lambir ini juga adalah Ketua Umum Pengprov Wushu Indonesia Maluku. Kemudian ada juga di beliau juga ada punya banyak jabatan di sini. Ketua Pengprov Kickboxing kalau nggak salah Indonesia Maluku, ya begitu ya dokter ya. Betul. Iya, jadi dokter terkait dengan topik kita pagi hari ini, bugar di tengah pandemik, mungkin ciri-ciri kebugaran itu seperti apa bisa dijelaskan kepada pendengar kita, dokter? Iya, baik. Sebenarnya definisi dari bugar itu adalah orang-orang yang bisa melaksanakan aktivitas atau kerja fisik ya dalam arti ini. Jadi mereka melakukan kerja fisik, dapat melakukannya dengan baik sampai selesai pekerjaan itu masih tetap dalam kondisi yang fit, masih tetap kondisi yang bugar, dan masih bisa bersenda gurau, bercengkrama dengan yang lain begitu. Jadi kalau kita melakukan kerja fisik yang menurut orang lain mungkin cukup berat, tapi kita bisa melakukannya secara baik, bahkan bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan juga masih dengan kondisi happy gitu. Iya, jadi ketika bekerja selesai kita masih bisa ngopi, masih bisa bersenda gurau dengan kita sama-sama bekerja ini, sama-sama berolahraga, sama-sama bekerja. Ada mungkin orang yang tidak fit, itu mereka sudah lebih dulu merasa kelelahan, merasa tidak enjoy, tapi kita masih tetap berada dalam kondisi yang bisa menyelesaikan segala persoalan dengan baik. Kondisi kita tetap terjamin dan kita tidak merasa memiliki kelelahan yang berarti begitu. Iya, nah bagaimana supaya seseorang itu dalam aktivitasnya dia tidak mengalami kelelahan tapi dia tetap bersemangat untuk bekerja hingga menyelesaikan pekerjaan itu. Apa yang harus dilakukan untuk tetap menjaga kebugaran itu, dokter? Iya, maka tidak ada pilihan lain, kita harus berolahraga. Karena kondisi fit itu sendiri terjadi karena kondisi bugar itu terjadi karena kegiatan kita yang sudah ada dalam
rutinitas, selalu siap dengan berolahraga secara rutin, secara sistematis, berulang-ulang, kemudian kian hari dan bertambah bebannya. Ini yang namanya sedang berolahraga, sedang berlatih, dan mempersiapkan tubuhnya kemudian menjadi lebih fit, menjadi lebih bugar, menjadi lebih sehat dari hari ke hari. Jadi orang-orang yang memiliki ciri-ciri ini, ya paling tidak mereka memiliki ketahanan tubuh yang baik. Kita kawinkan dengan era pandemi sekarang, paling tidak kita akan tahan, paling tidak kita akan kuat, mengantisipasi dan memiliki antibodi yang cukup baik untuk bisa bertahan dalam kondisi ini. Nah, bagaimana masyarakat awam, kebetulan ini kan lebih banyak work from home, kemudian ada juga kalangan mahasiswa yang kuliah jarak jauh atau lewat kuliah virtual dan sebagainya. Nah, bagaimana mereka bisa seperti tadi yang dijelaskan oleh dokter, olahraga dengan beban yang ditingkatkan, sementara mereka tidak terlalu paham terkait dengan olahraga itu sendiri. Apa yang dilakukan? Bugar itu kan sama dengan fit ya. Jadi kalau kita fit di komponen yang paling utama di fit itu sebenarnya adalah daya tahan. Daya tahan. Jadi unsur-unsur kebugaran itu ada daya tahan, ada kekuatan, lalu itu yang menjadi utama. Ketika orang bilang orang bugar itu sebenarnya ada kurang lebih 10 sampai 11 komponen yang lain. Jadi ada daya tahan, ada kekuatan, ada kecepatan, ada kelincahan, ada koordinasi, ada reaksi, ada antisipasi reaksi, ada keseimbangan. Itu semua masuk dalam unsur-unsur kebugaran. Tetapi yang paling dominan dari yang namanya kebugaran itu adalah daya tahan dan kekuatan. Maka dengan ini kita paling tidak meskipun tidak berlatih yang lain, tetapi kita harus melatih 3 hal pokok, yaitu daya tahan, kekuatan, dan kelentukan atau flexibility. Mengapa? Kalau daya tahan ini kita bisa melakukannya dengan jalan saja, itu sudah bisa mendapatkan ketahanan tubuh yang baik. Kalau kita mau melakukan latihan kekuatan, itu kita bisa melakukannya di dalam rumah, di tempat-tempat khusus yang tidak harus sampai keluar. Dan melakukan latihan kekuatan ini tidak harus dengan latihan-latihan beban yang hebat-hebat gitu. Kita melakukan kontraksi otot di tempat saja, itu sudah sama dengan melakukan latihan beban. Begitupun dengan latihan-latihan peregangan atau latihan-latihan kelentukan. Itu ada kurang lebih 5 poin. Jadi kalau orang mau latihan peregangan itu untuk mendapatkan flexibility yang baik, itu orang bisa melakukannya dengan latihan peregangan statis. Kemudian ada bentuk latihan peregangan dinamis. Ada juga bentuk latihan peregangan pasif. Ada juga bentuk latihan peregangan PNF, disingkat PNF, kepanjangannya adalah Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, atau peregangan kontraksi relaksasi. Ada peregangan yang berikut, yang terakhir itu ICE atau Active Isolate Stretch. Ini bentuk-bentuk latihan peregangan yang seharusnya banyak. Kalau kita buka internet, kita buka media-media, itu di sana ada. Dan bentuk-bentuk latihan yang paling mudah, karena dengan hanya duduk-duduk di tempat saja, sedang belajar atau sedang bermain, itu sambil kita melakukan bentuk-bentuk latihan peregangan itu. Dengan demikian kondisi tubuh kita akan terus menyesuaikan dengan situasi yang ada dan kita memiliki kebugaran yang semakin baik. Jadi dari 3 hal ini kaitannya dengan meningkatkan sistem imun itu gimana, dokter? Betul. Jadi ketika kita memiliki tingkat kebugaran yang baik, artinya imun kita juga akan meningkat. Jadi ini memang bukan satu-satunya.
Ya. Jadi ini hanya kita mempersiapkan dari sisi fisik saja. Ya. Tentu saja ada unsur-unsur lain yang dianjurkan oleh kesehatan. Nah ini tentu harus kita patuhi. Ya. Jadi dengan kita physical distancing, kemudian kita menggunakan masker, dengan juga multivitamin, konsumsi makanan yang cukup bergizi, itu semua tentu anjuran-anjuran yang sangat membantu dan itu akan sangat baik, dan semuanya itu kalau berpadu tentu saja akan meningkatkan imun tubuh kita secara baik. Ya, jadi ini banyak orang mungkin mau berolahraga, tetapi juga mereka mungkin pada kebingungan sendiri karena beranggapan bahwa olahraga itu ya kita harus berada di lapangan luar, stadion, di fitness center misalnya. Ya, kita berolahraga itu harus datang ke gym, ya, datang ke tempat-tempat latihan yang harus hebat-hebat. Ya, ini pandangan-pandangan ini mungkin saja terjadi karena ketidaksengajaan, karena juga kurangnya wawasan atau pemahaman terkait dengan bagaimana semestinya berolahraga itu meskipun kita tidak keluar rumah atau tidak berada dalam tempat-tempat khusus yang memang digunakan untuk berolahraga. Iya. Tadi sempat disinggung mengenai imun ini, dokter. Ada pakar itu dia mengatakan begini, konsumsi ikan itu dipercaya bisa meningkatkan imun dan kebugaran seperti itu. Menurut Anda? Iya, karena memang itu bagian ya, salah satu bagian kecil dari mempersiapkan bagaimana membantu kondisi fisik kita. Ikan, sayur, daging, termasuk nasi, makanan pokok kita atau umbi-umbian, ini kan yang mengandung karbohidrat. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk mensuplai energi terhadap seluruh aktivitas kita, terutama juga dalam berolahraga. Nah, jadi tentu kita masyarakat Ambon, masyarakat lingkungan sekitar dan masyarakat Indonesia pada umumnya, ini kan kita berada di kawasan-kawasan yang memang sebenarnya banyak ikan ya. Banyak ikan, banyak daging ikan yang memang akan sangat membantu. Jadi sebenarnya itu justru makanan sehat ya kalau kita bandingkan dengan daging yang lain. Lebih baik kita mesti dengan ikan ya, dan itu akan sangat menunjang imun tubuh kita. Jadi memang kita disarankan untuk paling tidak memiliki gizi, dan salah satunya adalah ikan sebagai pegangan kita. Makanan pokok kita juga, apalagi yang berada di dekat-dekat laut, ya ini paling penting. Baik. Itu paling tidak gambaran. Ya, baik dokter, kita tahan sebentar, kita jeda dulu, kita sambung lagi. Ya. Anda tengah mengikuti Aspirasi Maluku Pro 1, Radio Republik Indonesia, Ambon. Tips meningkatkan kekebalan tubuh menghadapi virus COVID-19. Yang pertama, jenis sayur-sayuran yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita, seperti brokoli, daun kelor, daun pepaya, dan kembang kol. Yang kedua, buah-buahan yang meningkatkan kekebalan tubuh kita adalah buah-buahan yang memiliki kandungan vitamin C tinggi, seperti pepaya, manggis, sirsak, jeruk, buah-buah lokal yang bisa ditemui di sekitar kita. Yang ketiga, mengkonsumsi rempah-rempah yang dimiliki oleh Indonesia, seperti kunyit, temulawak, jahe, serai, kayu manis, dan pala. Anda bisa konsumsi ini sesering mungkin. Anda tengah mengikuti Aspirasi Maluku Pro 1, Radio Republik Indonesia, Ambon. Iya, baik. Jadi bugar ini tidak hanya berolahraga ya, dokter ya.
Ya, betul. Mengendalikan emosi, mengendalikan stres, kemudian mengendalikan pola makan juga. Ini juga merupakan bagian dari, apalagi kita saat ini di tengah pandemik, menjaga semua protokol kesehatan itu juga menjadi anjuran pemerintah dan harus dilaksanakan. Ya, jadi dokter, untuk meningkatkan sistem imun, kemudian dan kebugaran ini, nah, bagaimana kita lakukan itu di tengah pandemik COVID seperti saat ini, dokter? Iya, saya mungkin perlu merincikan satu-satu ya, supaya kita masyarakat umum juga bisa mengikutinya secara baik. Yang paling penting misalnya sekarang kita, yang pertama tadi saya katakan, dari kurang lebih 12 unsur kebugaran jasmani itu, menurut hemat saya yang paling penting ada 3 di dalamnya, yaitu ada daya tahan, ada kekuatan, dan ada flexibility. Nah, ini adalah 3 komponen kondisi fisik yang merupakan inti dari kebugaran. Nah, ini bentuk-bentuk latihan misalnya kita untuk daya tahan, ya. Ini ada, kalau kita daya tahan ini kan ada 2 ya, yang sifatnya aerobik dan sifatnya yang anaerobik. Nah, kita tidak perlu melakukan bentuk-bentuk latihan yang anaerobik. Anaerobik itu istilah anaerobik, artinya orang melakukan aktivitas fisik dengan tidak mengkonsumsi oksigen. Jadi dalam batasan waktu yang tertentu. Tetapi kalau yang aerobik itu orang melakukan aktivitas fisik yang tidak terlalu berat dengan mengkonsumsi oksigen secara baik, secara teratur. Sehingga bentuk-bentuk aktivitasnya adalah bentuk-bentuk aktivitas yang dilakukan dalam intensitas yang rendah, ya, dari rendah sampai ringan gitu ya, sampai sedang, tidak perlu harus sampai yang berat. Bagaimana bentuk-bentuk kegiatan itu? Jadi tentu saja kita bisa dengan melalui jogging. Jogging caranya. Kalau lingkungan kita bisa digunakan untuk jogging, ya kita boleh dengan jogging. Kepada mereka-mereka yang tidak mampu untuk jogging, bisa berjalan. Ya, kita dengan jalan kaki dengan santai, jalan kaki dengan kecepatan konstan, jalan kaki dengan kecepatan yang baik. Ya, itu semua termasuk bagian dari bagaimana membuat daya tahan kita akan menjadi semakin baik. Gitu. Kemudian kita juga bisa dengan bersepeda kalau memang lokasi atau lingkungan kita itu bisa digunakan untuk bersepeda. Ya, kita juga bisa dengan berenang. Nah, jadi kita berenang dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, itu bisa dilakukan. Kalau memang kita berada di pinggir laut, karena kita tidak harus mencari kolam renang, gitu ya, bagi mereka-mereka yang ada di pesisir, dan mungkin air laut itu merupakan tempat yang cukup baik di pantai, bisa bebas dari segala macam kontaminasi, tidak terkontaminasi dengan segala macam hal-hal yang terkait dengan pandemi, ya, dan itu adalah bentuk-bentuk latihan. Kita kalau misalnya ada yang mungkin memiliki sedikit keuangan yang lebih, atau ada yang memang sudah memiliki ergocycle di rumah, ya itu sepeda-sepeda yang dirancang khusus untuk berlatih meningkatkan ketahanan tubuh. Itu silakan, atau mungkin ada treadmill di rumah, itu kita menempatkan pada posisi-posisi tertentu dan kita bisa melakukan aktivitas kita, entah dengan mengayuh sepeda yang ergocycle tadi, ataukah juga dengan jogging di tempat melalui treadmill. Itu adalah bentuk-bentuk latihan yang juga untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita.
Yang kedua itu bisa dengan melatih kekuatan. Ya. Bagaimana cara melatih kekuatan? Sebenarnya melatih kekuatan itu ada 3 bentuk kekuatannya. Ya, dokter. Iya. Dokter, kita tahan sebentar. Ini ada Pak Victor di Kudamati yang ingin berinteraksi langsung nih. Siap. Ya. Kita tahan dulu yang tadi upaya untuk meningkatkan kekuatan itu. Selamat pagi Pak Victor. Selamat pagi Bung Ongen. Iya, selamat pagi. Silakan dengan Dr. Albert Fernandes. Apa yang dijelaskan oleh Pak Dokter tadi barangkali sudah cukup jelas soal bagaimana menjaga ketahanan tubuh di tengah pandemi dengan COVID-19 ini. Mungkin sederhana saja yang ingin saya sampaikan ini menyangkut salah satu yang paling penting yang tidak kalah penting selain mengkonsumsi makanan-makanan bergizi dan sebagainya, menjaga tidur dan tidak stres. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah berolahraga. Ya, saya juga salah satu orang yang paling gemar sekali berolahraga jalan santai. Cuma yang ingin saya tanyakan bagi dokter sebagai mungkin bahan masukan, dengan berolahraga di tengah suasana atau kondisi seperti sekarang ini, apakah memungkinkan seperti misalnya hobi saya itu berjalan pagi, apakah harus menggunakan masker dan risikonya apakah ada? Sebab memang kita harus menggunakan masker menutup dari hidung sampai mulut dan ini harus digunakan terus, apalagi di ruangan tertutup. Dan informasi terakhir yang kami dapat dari WHO itu katanya harus virus ini juga dia bertebaran di udara. Oleh sebab itu barangkali yang ingin saya tanyakan, apakah memang dalam berolahraga di luar lapangan terbuka itu dengan durasi yang mungkin sedikit lama itu, apakah bisa menggunakan masker dan tidak mempengaruhi kesehatan kita? Barangkali untuk sementara demikian. Terima kasih Bung Ongen dan dokter sebagai narasumber. Baik, ya Pak Victor. Pak dokter bisa langsung direspon dokter? Baik, jadi masker ini memang mengganggu. Tetapi bagaimanapun itu juga menjadi penting karena merupakan juga salah satu bagian yang ikut menunjang bagaimana mempertahankan kondisi kita supaya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang tadi juga sudah dikatakan, ya, kalau hari-hari terakhir ini sudah ada informasi dari WHO terkait dengan bagaimana virus itu bisa terbang dan segala macam. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Memang olahraga ini membutuhkan sirkulasi oksigen yang harus baik di dalam tubuh. Saya kemarin kemarin yang memang sekarang ini masih berada di Jakarta, saya bisa merasakan betapa perbedaan antara dulu-dulu sebelum ada kegiatan-kegiatan menatar yang di masa pandemi ini dibandingkan dengan yang sekarang itu berbeda jauh. Ketika saya menatar dengan harus berbicara dan mempraktekkan kegiatan-kegiatan fisik, itu sangat mengganggu pernapasan. Ya, jadi intinya kita kalau berada di tempat keramaian, kita tetap menggunakan masker. Kalau kita jogging dalam jangka waktu yang lama, tadi saya bilang bahwa unsur yang unsur penunjang fisik yang pertama tadi adalah daya tahan. Maka kita bisa melakukan daya tahan itu dengan cara-cara yang tadi sudah saya katakan. Ada intensitas yang ringan sampai sedang. Kalau intensitas yang kita lakukan pada waktu berlatih itu ringan, maka masker itu tidak dibuka, tidak apa-apa. Atau kita pakai satuan waktu untuk melepasnya, kita misalnya dengan hanya jalan kaki, ini kan sebenarnya sudah bisa. Kalau kita hanya melakukan gerakan yang jalan kaki atau jalan biasa, maka kita tidak perlu membuka masker, tidak apa-apa. Hanya durasi waktu tertentu, ya mungkin 1 menit sekali kita menghirup oksigen, kita tutup lagi, itu tidak masalah. Jadi bisa kita kombinasikan. Akan sangat mengganggu itu kalau aktivitas kita itu mulai tinggi.
kita dengan jogging yang kemudian harus mengkonsumsi oksigen secara teratur untuk sirkulasi tubuh kita dan metabolisme kita akan baik, maka tentu saja kita membutuhkan oksigen yang banyak. Dalam kaitan dengan ini, kita juga tidak bisa memaksakan bahwa tidak melepaskan masker. Sehingga kita harus melihat sikon sekeliling kita, lingkungan kita, apa yang kita lakukan jogging itu, kalau memang dalam lingkungan yang tidak ramai, kita sekali-sekali melepaskannya untuk menghirup oksigen, dan sambil kita, itu memang agak merepotkan, tetapi harus dibiasakan. Harus dibiasakan, sedikit melepas untuk oksigen masuk, kita kembali lagi menghirup. Menutup lagi masker kita. Jadi sambil jogging, sambil sebentar-bentar kita longgarkan sedikit masker untuk bisa menghirup oksigen, baru kemudian kita tutup lagi. Baik. Mengapa? Karena di samping tertutupnya masker di mulut dan hidung kita itu, secara tidak langsung sangat mengganggu. Mengganggu bukan cuma persoalan maskernya saja, tetapi persoalannya yang kita keluarkan melalui pernapasan itu kan adalah racun-racun. Ya, kita bernapaskan, kita menghirup oksigen dan kita mengeluarkan CO2, zat asam arang. Itu kan racun. Jadi kalau kita menggunakan masker waktu berolahraga, aktivitas tinggi, kita mengeluarkan banyak CO2, kemudian kita hirup kembali lagi CO2 itu, nah, maka tentu saja kita bahkan justru akan terkontaminasi yang lebih jelek lagi. Jadi suka atau tidak suka, kita harus bisa dengan melonggarkan masker itu pada waktu-waktu tertentu, pada kondisi-kondisi yang nyaman, pada kondisi-kondisi yang tidak ramai, sehingga kita bisa tetap bersirkulasi dengan oksigen, kita bernapas secara baik. Jadi kalau intensitas yang ringan seperti jalan saja, jalan biasa, masker tidak dilepas pun tidak apa-apa. Dan sekali-sekali dalam jangka waktu yang cukup lama baru kita lepas masih sedikit baik. Tapi kalau yang aktivitasnya cukup tinggi, saya sarankan setiap waktu harus kita sedikit melonggarkan dengan memperhatikan sikon di kiri kanan. Kalau ramai jangan, kalau yang sudah tidak ramai kita mungkin bisa melonggarkan sedikit untuk kembali mendapatkan oksigen yang baik. Baik, iya dokter, ini ada pendengar kita yang masuk di WhatsApp kita ini, ada Ibu Sani di belakang Soya. Apa kiat untuk kita tetap bugar di tengah pandemi ini? Kiat-kiatnya. Iya. Jadi ini kan kita berada dalam acara olahraga. Iya. Jadi di samping kiat-kiat yang lain tadi, tentu pilihan kita adalah berolahraga. Berolahraga dengan teratur, kita tidak perlu mencari kegiatan-kegiatan olahraga yang mahal, tidak perlu harus mewah. Pagi-pagi saja kita bangun, di tempat tidur saja kita bisa berolahraga. Gitu. Di tempat tidur, bagaimana kita berolahraga? Sambil tidur aja kita bisa berolahraga. Bagaimana olahraga di tempat tidur itu? Ya, kita bisa melakukan peregangan-peregangan. Kita bisa memilih salah satu jenis peregangan dari yang sudah saya sebutkan, ada 5 tadi. Ya. Jadi ada peregangan statis, ada dinamis, ada peregangan pasif, ada peregangan NF, ada peregangan kontraksi dengan AIS, active isolation stretch itu. Jadi sambil memegang tempat tidur, kalau misalnya saya kasih contoh supaya jangan, kita menggunakan peregangan statis. Mungkin kita sudah sering, karena ini tidak visual ya. Jadi cukup melalui pendengaran saja. Misalnya dengan meregangkan kedua tangan kita secara perlahan-lahan ke depan, kemudian ke atas, kemudian kita dengan kondisi tangan kita terentang ke atas dan kita memiringkan badan kita perlahan-lahan ke samping kiri, kemudian dibalas ke samping kanan,
kemudian jongkok, kalau bisa duduk sambil mencium lutut. Bukan berarti harus sampai mencium lutut, tapi bentuk pergerakannya bisa seperti itu. Kalau memang lebih lentuk lagi, bisa sampai mencium lutut. Ya, itu bentuk-bentuk peregangan yang secara tidak langsung itu memperlancar peredaran di dalam tubuh, dan jantung kita akan berdegup lebih cepat menyesuaikan dengan aktivitas fisik kita, dan secara bertahap ini juga akan meningkatkan imun tubuh kita. Jadi itu bentuk-bentuknya. Kalau kita menggunakan teknik peregangan yang statis, ya, kita juga bisa di dalam kamar saja sambil 2, 3, 4 dengan merentangkan tangan ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah, memutar badan ke kiri dan ke kanan, mencium ke kiri, lutut kiri, lutut kanan, bisa sedikit. Jadi itu bentuk-bentuk latihan peregangan dinamis, dan itu bisa dilakukan di mana saja, di kamar, di teras, di halaman rumah, di dalam di ruang makan. Itu hal yang sangat ringan untuk bisa dilakukan, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk atau cara-cara untuk kita bisa meningkatkan. Jadi tadi kan saya baru menjelaskannya dari 1 saja, dan 3 itu kan baru 1 aja. Baru 1. Iya, kurang kekuatan. Nah, itu pun belum selesai. Ya. Baik dokter, kita tahan sebentar ini. Kita jeda dulu. Ya. Oke. Anda tengah mengikuti Aspirasi Maluku Pro 1, Radio Republik Indonesia, Ambon. Yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, ya? Yo. Ada sebuah cerita tentang aku dan dia. Jumpa pertama aku dengannya di satu sore yang cerah. Singkat kata singkat cerita, ku berjalan dengannya. Namun apa yang aku rasa, mungkinkah ini cinta? Dan aku bayangkan dirimu, mulai ada rindu. Duniaku terhenti karena kamu. Mungkin bisa jadi milikku. Semoga lagu cinta ini bersarang tepat di hatimu. Satu kali ku bertemu, 2 lam sudah rasaku, 3 kata yang ku tahu, aku cinta padamu. 4 malam ku menunggu jawaban cinta darimu. 5 tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta padaku. Oh yeah. Dan aku bayangkan dirimu, mulai ada rindu. Duniaku terhenti karena kamu. Mungkin bisa jadi milikku. Semoga lagu cinta ini bersarang tepat di hatimu. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Aku tanamkan cintamu berkembang. Begitulah proses akan menangkap hati darimu. Ya, namun juga orang lagi usaha. Oke, gimana lagi? Kau di sana, aku di sini. Kau tersipu, artinya mau. Satu kali ku bertemu, 2 lam sudah rasaku, 3 kata yang ku tahu, aku cinta padamu. 4 malam ku menunggu jawaban cinta darimu. 5 tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta padamu. 1 kali ku bertemu, 2 lam sudah rasaku, 3 kata yang ku tahu, aku cinta padamu. Anda tengah mengikuti Aspirasi Maluku Pro 1, Radio Republik Indonesia, Ambon. Ya, baik. Dokter, sebelum kita lanjutkan dengan
3 item tadi ya, kekuatan dan flexibility. Ini ada penelpon kita nih dari Kebun Cengkeh, Wati namanya. Menjaga kebugaran untuk usia di atas 50 tahun di masa pandemik. Seperti apa, dokter? Iya. Jadi yang tadi saya katakan 3-tiganya itu baik daya tahan, kekuatan, kelentukan, itu 3-tiganya bisa dilakukan. Baik kepada orang di bawah 50 tahun maupun di atas 50 tahun. Tentu saja dengan intensitas yang berbeda. Jadi kalau di atas 50 tahun tentu kita harus menjaga tingkat aktivitas fisik kita untuk tidak berada pada tataran maksimal, optimal dan maksimal gitu. Jadi bentuk-bentuk latihan ini, saya ini kan sudah 50 tahun lebih nih kan. Ya, tapi masih tetap mantap. Ya, saya beraktivitas di rumah sekarang. Kalau di Ambon itu saya gabung jurus dengan nyonya di rumah. Termasuk kami menggerakkan tetangga-tetangga semua. Jadi setiap pulang kantor jam 5, bahkan sampai jam 6. Itu jam 6 pulang baru tiba di rumah. Kadang pulang kantor kan sudah cukup larut ya. Iya. Jadi entah jam 6 itu kita masih dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya aerobik. Bahkan dengan musik dan kita melakukan kegiatan-kegiatan apakah itu dalam bentuk-bentuk senam aerobik, aktivitas-aktivitas yang berjoget-joget dengan musik bersama-sama dengan tetangga, melakukan senam-senam dengan lagu-lagu yang sekarang yang lagi ngehit. Itu semua dilakukan dan itu bentuk-bentuk yang digunakan untuk berlatih untuk kita-kita yang usia yang di atas, tetapi juga mereka-mereka yang di bawah, tergantung dari level-level dan tingkatan berolahraganya dan level-level tingkatan aktivitas bebannya. Jadi intensitas kita itu tidak berada pada intensitas optimal dan maksimal. Kita berada pada intensitas ringan dan sedang. Kalau kita melakukan bentuk-bentuk latihan yang sifatnya misalnya dengan senam aerobik, dengan berdisko-disko, itu kan ada 3 tingkatannya juga. Ada yang low impact, itu dengan hentakan-hentakan yang ringan dan rendah. Ya, ada juga yang middle impact dan ada yang high impact. Jadi tergantung kita. Kalau kita punya kualitas kondisi fisiknya baik, ya kita bolehlah dengan melakukan yang high intensity-nya atau high impact-nya, benturan-benturan atau hentakan-hentakan yang tinggi, itu aktivitasnya sudah lebih berat. Dan kalau kita merasa enjoy dan fisik kita mampu, ya kita silakan meningkatkan dengan level-level itu. Dan itu secara tidak langsung membakar banyak kalori, membakar banyak lemak, aktivitas tubuh kita meningkat, kebugaran kita tentu akan menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi kita jangan berpikir tentang latihan itu harus berkumpul dengan banyak orang, berada di tempat-tempat olahraga yang mewah, tetapi memanfaatkan sikon dan memanfaatkan lingkungan, juga bergabung dengan keluarga di dalam rumah, itu pun sudah aktivitas itu sudah bisa kita lakukan secara baik. Sangat sederhana seperti itu ya, dokter. Iya. Dokter, ini ada lagi dari Boy di Paso. Ini dia mempertanyakan nih, secara ilmiah adakah hubungan sebab akibat antara kebugaran dan imunitas? Ya, tentu saja ya. Jadi kalau orang yang memiliki kebugaran yang baik, maka tentu saja imunitasnya juga menjadi semakin baik. Tetapi tentu saja semakin baik itu bukan berarti bahwa kebal terhadap segala macam penyakit. Tentu saja kita harus rasional bahwa sakit adalah urusan penyakit. Bugar adalah urusan kualitas fisik. Sehingga kedua-duanya harus kita kolaborasikan, karena itu memang saling kait-mengkait. Ketika kita bugar tetapi kita mengabaikan
aktivitas kesehatan kita, ya kita bisa saja sakit, gitu. Karena sakit ini unsur lain dari persoalan-persoalan penyakit. Mungkin sekarang ya karena pandemi COVID, maka kita bicaranya tentang pandemi COVID. Tetapi sakit itu kan bukan cuma persoalan pandemi COVID yang baru sekarang ini. Karena flu, pilek, demam, sakit kepala itu kan semua bagian dari sakit gitu. Dan itu semua bisa terjadi kepada siapapun karena ini persoalan bagaimana orang terkontaminasi dan segala macam. Kita tentu saja tidak harus menjadi dokter yang hebat, tetapi kita juga harus menyiapkan kondisi fisik kita, kondisi kebugaran kita sehingga imunitas kita tentu saja akan menyesuaikan. Dan ketika itu dikolaborasikan dengan kondisi psikis kita, kita menjadi enjoy, kita juga bisa perasaan kita senang, kita happy. Ini juga faktor-faktor pendukung. Tapi kalau orang yang juga bugar, tapi kemudian setiap waktu dia stres, setiap waktu diperhadapkan pada pekerjaan yang banyak, membuat hatinya menjadi galau, apalagi ditambah lagi dengan perasaan iri, perasaan dengki, itu kan bagian-bagian dari fisik yang dari bagian yang spiritual yang sebenarnya di dalam penelitian itu kurang lebih 25 sampai 45% itu bagian yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Ya, dokter, pengaruh kondisi psikis terhadap kesehatan jiwa, benarkah perasaan gembira itu adalah obat ampuh melawan corona? Bisa dikatakan seperti itu? Tentu saja ampuh dan tidak ampuh itu pada sikon ya. Nah, jadi kita punya fisik yang prima, kita punya fisik yang bugar, baru kemudian kita memiliki hati yang senang, tidak memiliki masalah yang terlalu berat, atau banyak masalah tapi kemudian kita bisa mengatasinya secara baik, itu tentu saja akan sangat membantu. Jadi memang happy ya, kita itu menjadi bagian yang penting sebagai. Saya kasih contoh ini. Bagaimana happy itu bisa membuat orang menjadi semakin baik pemikirannya dan bisa dipengaruhi lewat pikiran. Ya. Saya mengajak para pendengar semua untuk tutup mata sebentar, ya, tenang dan dengarkan apa yang saya bicarakan. Bukan sugesti, bukan apa-apa, tapi untuk merangsang otak kita bahwa memang pikiran kita itu ikut mempengaruhi. Coba masing-masing kita tutup mata sejenak, ya, dan dengar apa yang saya katakan. Mari kita bayangkan bahwa di depan kita itu ada jeruk nipis. Yang jeruk nipis itu kita sudah tahu bahwa sangat asam. Kita bayangkan bagaimana jeruk nipis itu kita potong salah satu sisinya dan mungkin kita remas ya, kita remas ke dalam mulut kita. Ya tentu saja kita akan merasakan meskipun jeruk nipis itu tidak ada di depan kita. Oke, cukup, cuma itu saja. Kalau ada yang betul-betul mengikutinya, hanya membayangkan jeruk nipis saja, ya, itu ada yang mungkin di antara kita, air liur kita sudah keluar. Nah, itu kalau air liur kita dengan membayangkan jeruk nipis yang begitu asam, kemudian membuat air liur kita keluar, itu berarti sangat mempengaruhi otak kita, pikiran kita. Dan itu melalui salah satu hal kecil saja. Maka kalau dikatakan bahwa happy, hati yang gembira, hati yang senang, itu merupakan obat yang mujarab atau menunjang imunitas tubuh kita, itu adalah benar. Itu adalah benar dan baik. Sehingga memang kita harus berpikiran positif, ya.
tidak harus syirik terhadap orang lain. Apa yang diajarkan di Alkitab, di Al-Quran, ya di buku-buku kitab suci kita itu, memang itu ada hal yang baik. Jadi kalau sekarang banyak orang mengirimkan ayat-ayat dari kitab-kitab suci itu hal yang baik. Asal saja bisa dibaca dan dikirim kepada orang yang tepat, tidak dengan unsur-unsur provokatif, tidak dengan hal-hal tujuan-tujuan yang negatif. Maka semua itu ketika kita menyikapinya juga dengan positif, maka hati kita yang menjadi baik, bersemangat, itu semua ikut menunjang kebugaran-kebugaran fisik dan psikis kita. Baik. Jadi dokter, dibenarkan atau tidak ini olahraga dilakukan setiap hari? Ya, ketiga bentuk olahraga yang tadi saya sebutkan, tiga-tiganya bisa dilakukan setiap hari. Jadi bentuk-bentuk latihan daya tahan itu tidak mengganggu. Kita bisa melakukan bahkan setiap hari. Kalau kita tergantung kita memiliki waktu yang banyak atau tidak. Selama kita memiliki waktu yang banyak, kita mau jogging tiap hari kan tidak apa-apa. Mau jalan kaki tiap hari tidak apa-apa. Mau berdisko-disko ria dengan senam aerobik setiap hari tidak apa-apa. Yang penting kita atur volumenya tidak pada tataran optimal dan maksimal, tetapi volume dan intensitasnya itu berada pada tataran rendah dan ringan. Ya, sampai kalau sedang itu saja sudah cukup sulit. Jadi baik daya tahan yang tadi melalui jalan, jogging, berenang, dengan melakukan aerobik yang bentuk-bentuk senam yang lain, itu semua bisa dilakukan setiap hari. Begitupun bentuk latihan-latihan yang tadi saya belum jelaskan tentang bagaimana melatih kekuatan di rumah, bagaimana melatih fleksibilitas di rumah, itu semua ikut menunjang dan bisa dilakukan setiap hari. Dokter, ini terkait dengan, ini kita agak keluar sedikit nih, terkait dengan kesiapan teman-teman adik-adik kita ini yang menghadapi PON nanti. Mereka harus dirumahkan dan olahraga seperti apa, kebugaran seperti apa yang harus mereka lakukan? Ya, ini untuk kelas-kelas atlet, maka dia juga harus melakukan kegiatan-kegiatan yang 3 tadi secara teratur, tetapi kalau bisa dengan intensitas yang sedang ke atas. Jadi melakukan tentu saja kalau kita yang pertama bukan atlet, tentu saja berbeda. Tadi saya sarankan bukan atlet, termasuk yang umur 50 tahun ke atas seperti yang tadi ditanyakan oleh Ibu Wati atau apa itu. Itu tentu saja kita melakukannya dengan intensitas sedang ke bawah. Tetapi kepada para atlet, ya ini bisa melakukannya dengan intensitas baik ada sedang, baik tinggi sampai pada maksimal, itu bisa dilakukan. Tetapi itu tentu saja dilakukannya di rumah sendiri-sendiri, tidak apa-apa. Masing-masing orang bilang istilahnya adalah self-training, melakukannya dengan latihan-latihan sendiri. Mintalah program-program latihan itu pada pelatih, karena bukan cuma kalau kita bilang mengganggu, bukan cuma kita sendiri yang terganggu, tapi seluruh dunia ini terganggu. Kalau intensitas dan volumenya kita kurangi, boleh-boleh saja. Tetapi aktivitas untuk menjaga kebugaran fisik, ya itu tetap harus kita jaga, sehingga mungkin kita tidak tahu kapan akan berakhirnya kondisi pandemik ini. Tetapi di era sekarang orang mulai beralih dari kegiatan-kegiatan fisik yang kejuaraan-kejuaraan yang dulu dipertemukan dalam satu gedung seluruh Indonesia, bahkan yang tingkat internasional. Sekarang ini mulai beralih ke virtual. Dan meskipun itu dilakukan secara virtual, aktivitas fisik itu tetap maksimal. Bahkan mereka melakukannya seperti aktivitas fisik umumnya ketika tidak terjadi pandemi. Nah, itu berarti sebenarnya tidak ada tawar-menawar terkait dengan seseorang yang mau berprestasi tinggi, dan kemudian tawar-menawar terkait dengan proses latihan. Yang terjadi, yang seharusnya dilakukan adalah
tetap menjaga kebugaran, tetap menjaga kualitas fisik. Yang perlu kita pisah hanyalah tentang terkait dengan physical distancing, menjaga jarak, pada menjaga lingkungan. Kalau kita bisa berlatih, carilah lingkungan yang baik di halaman rumah atau di sekitarnya kalau kita memang tidak bisa kemana-mana. Tetapi saya lihat ini kan tidak sampai separah itu. Yeah. Kita masih bisa bebas berkeliaran di lingkungan, bahkan bisa keluar rumah, bisa kemana-mana dengan menjaga jarak dan segala macam. Sehingga sebagai seorang atlet, tanggung jawabnya berlatih, maka teruslah melakukan latihan, mintalah program latihan itu pada pelatih, sehingga latihan itu terus dilakukan. Karena orang sekarang tidak mungkin bentuk-bentuk pertandingannya dilakukan dengan virtual, itu tidak bisa menyentuh semua cabur. Tetapi ini merupakan gambaran bahwa semua orang di muka bumi ini sedang mencari cara untuk bagaimana melakukan pertandingan-pertandingan, kompetisi-kompetisi melalui teknik-teknik masing-masing. Yeah. Nah, maka tidak menutup kemungkinan besok aktivitas fisik dari masing-masing cabur itu akan bergeser menjadi virtual dan teknik-tekniknya dimainkan, sehingga aktivitas kita untuk berlatih tidak boleh kendor. Ya, mungkin itu saran. Baik, dokter, ini kita udah di penghujung dialog kita pagi hari ini. Apa yang ingin disampaikan terkait dengan bugar di tengah pandemik ini, dokter? Iya, jadi seperti saya tadi katakan, sebenarnya 3 unsur penting itu, meskipun saya belum bisa menjelaskan semua karena waktu yang begitu singkat. Tapi untuk latihan kekuatan di rumah itu seperti push up, ya squat jam, naik turun tangga, itu bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kekuatan atau ketahanan tubuh. Di samping latihan-latihan fleksibilitas, di samping latihan-latihan untuk daya tahan tadi, itu semua merupakan satu keharusan. Kalau kita acu tak acu, tentu saja ini akan mengganggu. Mari kita teman-teman semua, saudara-saudaraku di mana saja kita berada, dengan sedikit pencerahan yang saya kemukakan terkait dengan bagaimana kita harus bugar di tengah kondisi pandemi ini, dengan bentuk-bentuk latihan yang sudah saya kemukakan tadi. Paling tidak, mari kita mencoba. Kalau masih belum jelas karena waktu kita yang sedikit dan sangat terbatas ini, silakan saya dibuka internet, buka-buka opa-opa Google kita, silakan dibuka, mencari bentuk-bentuk latihan yang sifatnya aerobik, dan itu bisa kita lakukan di rumah, meskipun itu bukan satu-satunya, tetapi paling tidak merupakan salah satu hal yang bisa kita tingkatkan sebagai hal yang positif untuk mengantisipasi dan membantu kebugaran kita, kesehatan kita di era pandemi ini. Saya kira demikian. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Terima kasih juga. Dr. Albert Fenan Lambir, Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura. Sukses buat dokter pagi hari ini aktivitasnya. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat, salam olahraga. Iya, salam olahraga. Baik, pendengar, kita akhiri saja dialog kita di hari ini. Kita berpisah dan sampai jumpa. Hingga di sini dialog aspirasi Maluku pagi ini. Sampai jumpa pada dialog berikutnya.